Oke, di sini saya akan menjelaskan dari sisi user guest. Guest ini dapat menjelajahi halaman-halaman utama dengan menggunakan menu navigasi dari navbar di atas. Nah, di page ini mencakup ada beranda. Di landing page atau beranda ini menampilkan artikel-artikel terbaru. eh, Lalu di page artikel, nah di page ini juga menampilkan artikel-artikel semua artikel yang udah dipublish dari yang terbaru sampai semuanya. Terus nah ini untuk detail artikelnya. Contoh lagi. Nah, nah, di detail artikel ini menunjukkan gambar-gambarnya dan juga si isi ataupun teks dari artikel tersebut. Di dalam artikel ini sebenarnya bisa juga ditampilin embed video dari YouTube ataupun ya dari YouTube. Jadi dia akan tampil harusnya ada kayak videonya. Coba ini belum ada contohnya. Hmm. Guest juga dapat menggunakan fitur search dan filter konten. Sebagai contoh kita cari kata kunci lontong. Nah, dia akan muncul artikel-artikel terkait dengan keyword tersebut. Oke, selanjutnya ada feedback atau kontak. Nah, di page ini, guest bisa memberikan masukan, pertanyaan, ataupun memberi permintaan melalui form ini dengan mengisi email, subjek, dan juga message-nya. Mungkin itu saja untuk sisi guest. Bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan eh, progres kami, yaitu di bagian autentikasi. Baik, izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Nah, ini adalah menu sign in dari eh, website Kelurahan Punio. Di sini eh, user bisa admin bisa memasukkan email address dan password. Di sini saya akan coba masuk untuk ke menu. Kita akan coba masuk dengan super admin. Lalu kita klik tombol sign in. Jika berhasil, akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk fitur lupa passwordnya. Kita klik forgot password. Kemudian kita masukkan email yang sebelumnya yang terdaftar.
Nah, nanti link akan dikirim email untuk reset passwordnya. Kemudian eh, sebentar, untuk logout kita akan coba sekali lagi. Ini udah masuk ke dashboard. Kemudian kita coba untuk logout ya. Ini sudah masuk ke adminnya. Kita akan coba logout. Nah, ini sudah berhasil ya logout dari sistemnya. Mungkin untuk autentikasi segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dari sisi admin, di mana ini adalah dashboard admin, bisa dilihat, yang di mana pada dashboard admin ini terdapat beberapa fitur, yang di mana pertama ini terdapat fitur artikel. Di fitur ini, admin bisa melakukan edit dari artikel. Admin bisa mengedit, menambahkan, dan menghapus artikel tertentu. Contohnya jika saya ingin mengedit artikel berjalan-jalan ke Kampung Lontong, admin bisa mengedit dari tombol ini dan melakukan edit pada artikel yang telah dipilih. Selanjutnya, admin juga dapat mendelete artikel tertentu. Dan selanjutnya, fitur media ini, admin bisa memanajemen gambar-gambar yang akan ditampilkan di dalam web Desa Punil. Contohnya seperti ini. Admin bisa mengupload gambar baru dan menghapus beberapa gambar. Selanjutnya fitur teks, di mana pada fitur ini admin bisa tag tertentu. Misalnya di sini saya akan menambahkan tag baru berupa Lombok itu Lombok in Lombok indah. Nah, jadi di sini terdapat tag baru berupa tag yang sudah saya tambahkan tadi. Jadi mungkin segitu saja untuk dashboard admin. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke teman saya agar menjelaskan dari super admin. Oke, untuk selanjutnya bisa dari penjelasan dari sisi super admin yang akan dijelaskan oleh Dimas. Halo Sarma saya. Wah, ketutupan. Kita sign out dulu. Jadi ini untuk masuk sebagai super admin kita perlu uh, akunnya, ini mana kita perlu emailnya superadmin@gmail.com. Dan saya masukkan sini passwordnya 98765431. Lalu kita bisa sign in. Begini untuk di tampilan super admin. Di sini kita punya halaman dashboard, ada go to web, yang dimana kalau dipencet go to web itu akan kembali ke halaman
tampilan frontend-nya tadi yang bisa dilihat di video teman saya, Taya. Lalu di sini ada roles, di mana di roles ini kita punya 4 user di tabel ini. Itu ada developer, admin, super admin, dan user. Di sini fungsi dari roles ini adalah kita bisa membuat role baru dan kita bisa memberikan permission. Seperti contohnya di sini ada roles developer di mana namanya itu developer, dan di sini kalau kita edit itu ada daftar dari eh, permission yang kita bisa berikan ke developer ini. Misalnya di bagian page itu kita bisa kasih dia permission, apakah dia bisa view, create, restore, replicate, atau delete itu misalnya. Lalu di sini ada account, di mana account ini digunakan agar user tersebut bisa login ke dalam dan akan masuk ke page sesuai dengan roles-nya dia. Kalau dia super admin, maka dia akan eh, menampilkan dashboard seperti ini. Kalau developer dia akan menampilkan dashboard juga, tetapi isi dari dashboardnya tergantung pada permission yang diberikan di roles tadi. Lalu di sini ada artikel, di sini ada tabel artikel ya, di mana ada list-list artikelnya dan kategorinya, publish ad-nya, created by siapa, last edit by siapa, dan ada CRUD-nya di sini ya. Nah, kalau kita lihat sekilas isi di dalam dari artikel tersebut, itu ada titelnya, ada slope, dan cover, kategorinya, dan tag-nya, sponsor, isi kontennya, dan ini untuk generate yang menggunakan AI. Lalu di sini ada SEO-nya untuk meta title dan meta description. Lalu di selanjutnya ada media, di mana media ini itu kumpulan dari image-image yang kita gunakan untuk cover. Jadi misalnya ketika tadi di artikel itu kita membuat artikel berjudul Berjalan-jalan ke Kampung Lontong di Punya di Mataram, lalu kita memasukkan image covernya, maka image tersebut akan ditampung ke dalam tabel ini. Jadi kalau fungsinya ini biar gambarnya bisa di-reuse kembali, misalnya ingin digunakan kembali gambarnya sebagai cover di artikel-artikel selanjutnya. Lalu kita masuk ke bagian kategori, di mana kategori ini ada artikel dan event ya. Maka misalnya kalau artikel itu kita menceritakan tentang apa hal-hal seperti berita ataupun news gitu yang terjadi misalnya di Punia, dan kalau misalnya event itu misalnya ada suatu acara yang akan berlangsung di Desa Punia, maka artikel tersebut bisa kita berikan kategori event ya. Lalu kita lanjut ke tag. Di tag ini kumpulan dari tag-tag yang kita bikin ya. Misalnya di sini ada Lombok Indah, created by siapa, dan bisa ada crewdnya juga. Kita bisa bikin tag baru, misalnya nama tagnya itu Lombok, dan slotnya apa gitu. Slotnya generated, langsung ke generated, dan misalnya kita create, langsung ada. Terus yang di sini ada sponsor. Di sini kita bisa memasukkan seperti image dan title dari sponsornya. Dan nanti kalau kita sudah memasukkan sponsornya, maka akan langsung ke display di sini di tabel sponsor ini. Dan di sini untuk sponsor kategori, di mana sponsor kategori misalnya apakah dia itu sponsor main sponsor atau misalnya dia itu hanyalah media partner.
Di sini juga bisa di short order. Misalnya main sponsornya ingin ditempatkan paling atas, maka kita bisa short order dia jadi yang pertama, dan misalnya media partnernya mau di bawah main sponsor, maka kita short order dia di bagian yang kedua. Yang terakhir di sini kita ada sign out dan dashboard. Ini kalau kita pencet sign out ini, maka akan kembali ke halaman login. Login. Berikut penjelasan mengenai dari super admin. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian untuk developernya. Oke, apa sudah terlihat? Oke, di sini saya sebagai developer dan sudah masuk ke dalam page dashboard. Dan ini adalah menu-menu untuk user developer. Jadi di sini ada general setting. Jadi sang developer bisa mengatur websitenya seperti judul dari websitenya, deskripsi, dan mengatur logo dan icon serta location, fitur-fitur apa yang mau ditambahkan, seperti AI-nya itu yang di chatbot sudah diaktifkan, dan banyak lagi seperti tambahan-tambahan sosial media dari websitenya ini, dan untuk ada pengaturan emailnya, serta kita menambahkan ada pengaturan navigasi. Jadi kita bisa mengatur kemana homepage-nya, search page kemana, dan serta section header, footer, dan navigasi yang lainnya. Di sini ada environment-nya. Jadi sang developer tidak perlu mengaturnya kembali ke server hostingannya. Jadi cukup mengaturnya dalam webnya sendiri. Jadi itu kemudahan yang kami berikan. Kemudian ada di sini menu page. Jadi sang developer bisa mengatur page-page apa yang ada. Nanti untuk navigasinya bisa diatur dari general setting tadi. Nah, dari halaman-halaman ini kan memiliki section-section. Nah, sectionnya itu kita bisa atur di kedua menu ini, section dan section types. Section types ini lebih ke pengelompokannya saja. Nah, contohnya ini ada beberapa section. Jadi dalam satu page itu memiliki beberapa section yang akan ditampilkan ke halaman GUES sebelumnya. Jadi seperti itu untuk pengaturan dari developer. Dan ya, cukup dari kami penjelasan untuk web content management system untuk Kelurahan Kuning. Terima kasih.